Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien tuh ya, begini, "Dok, berapa lama perawatan pakai behel itu?" Nah, seperti itu yang sering kali ditanyakan. Nah, jadi sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu perawatan behel itu apa. Nah, perawatan behel itu adalah salah satu bentuk perawatan ortodonsi, yaitu perawatan susunan gigi. Jadi susunan gigi yang tidak rapi, tidak semestinya, tidak cantik, tidak sesuai dengan susunan gigi yang normal, itu perlu perawatan orto. Jadi perawatan orto itu ada dua. Yang pertama, perawatan orto untuk anak di bawah usia 12 tahun. Antara umur 8 sampai 12 tahun itu menggunakan perawatan orto lepasan untuk anak-anak. Dan untuk usia 13 tahun ke atas itu menggunakan orto cekat atau fix ortodonsi atau sering juga yang disebut behel. Nah, kalau usia 13 tahun ke atas sudah menggunakan yang permanen. Sekarang apa bedanya, Dok? Kalau yang lepasan itu bisa dibongkar pasang dan harus digunakan 24 jam. Selama 24 jam itu dilepasnya hanya pada saat makan dan sikat gigi. Jadi selain itu harus dipakai 24 jam. Dan di sini yang mempengaruhi banyak faktor. Kemudian untuk yang permanen itu sudah dipasang secara permanen oleh dokter gigi pada saat pemasangan, pada saat insersi, dan tidak bisa dilepas-lepas. Dilepasnya setelah masa perawatan selesai. Jadi perawatan orto itu keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor, minimal ada 3. Yang pertama oleh orang tua. Orang tua pasien, yang nomor 2 pasiennya sendiri, dan yang nomor 3 adalah dokternya. Kenapa orang tua? Orang tua selain dalam pembiayaan, dia juga berperan dalam memotivasi anak untuk kontrol. Jadi keberhasilan perawatan itu yang sangat mempengaruhi adalah rutinitas, ketepatan waktu untuk kontrol. Setiap kontrol alatnya itu dilakukan aktivasi, baik yang lepasan maupun yang permanen. Kalau yang lepasan itu nanti kawat-kawatnya yang diaktifasi, kalau permanen menggunakan karet aktivasinya. Dan pasien dipengaruhi oleh pasien. Kenapa pasien? Karena pasien di sini sangat berpengaruh untuk keinginan dia untuk memakai. Jadi kalau lepasan, kalau dia tidak ada motivasi untuk menggunakan, pasti jarang digunakan dan itu akan mempengaruhi keberhasilannya. Otomatis akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk keberhasilannya. Yang fix ortodonsi yang permanen itu dipengaruhi oleh keteraturan pasien untuk kontrol. Untuk kontrol biasanya 13 tahun ke atas sudah lebih dewasa, jadi di sini kesadaran pasien untuk kontrol sangat berperan. Dan tujuan, terutama ya, tujuannya apa? Kalau hanya sekedar orang tua yang ingin, kadang-kadang anak malas untuk kontrol. Jadi itu harus kombinasi. Dan yang nomor 3 itu dokternya otomatis. Misalnya dokternya jarang praktek atau dokternya sering tidak ada di tempat kayak gitu ya. Itu kan juga mempengaruhi keteraturan untuk kontrol. Jadi keberhasilannya tergantung itu, dan di sini pasiennya juga tergantung dari usianya. Semakin muda usianya, semakin mudah untuk dilakukan pergerakan. Kemudian tergantung juga dari banyaknya gigi yang digerakkan. Semakin banyak gigi yang digerakkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian dari segi banyaknya gigi dan kekompleksannya, kerumitannya. Jadi walaupun banyak gigi yang digerakkan, kalau tidak terlalu parah
misalnya berdesakannya mungkin lebih lebih cepat waktunya daripada misalnya giginya gingsul. Nah, itu tarikannya lebih lebih banyak misalnya kayak gitu. Kemudian dari usia, dari kepadatan tulang juga. Kepadatan tulang ini dipengaruhi oleh usia juga ya salah satunya. Jadi semakin padat tulangnya semakin sulit untuk bergerak. Bukan tidak bisa, hanya butuh waktu lebih lama. Jadi itu mempengaruhi banyak hal ya keberhasilannya. Yang mempengaruhi banyak hal. Jadi tidak bisa ditentukan sekian-sekian. Dokter hanya bisa memprediksi jika kasusnya seperti ini, rutin kontrol, setiap bulannya rutin, teratur, dan tidak ada yang lepas juga. Jadi kalau yang permanen itu kalau sering lepas permatanya, otomatis dia nggak bergerak. Otomatis sudah pasif lagi. Nah, itu juga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan. Kalau lepasan semakin jarang digunakan, otomatis semakin lambat pergerakan gigi. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya perawatan orto. Jadi motivasi dari orang tua sangat besar perannya, dan motivasi dari pasien itu sendiri, keinginan pasien itu sendiri untuk melakukan perawatan orto itu juga sangat sangat besar pengaruhnya, dan kompetensi dokternya otomatis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh iya, lamanya perawatan. Lamanya perawatan orto itu rata-rata antara 1 sampai 3 tahun. Itu rata-rata ya. Rata-rata tergantung banyaknya gigi yang digerakkan tadi. Tergantung pergerakan gigi juga yang mau digerakkan juga. Jadi itu rata-rata. Setidaknya 2 tahun lah ya. Setidaknya 2 tahun, dan itu juga tergantung dari yang saya jelaskan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.